Giring-giring perak. Episode 24. Namun tiba-tiba dia terpaksa menarik kekang kudanya dengan kuat. Kuda itu meringkik sambil mengangkat kaki depannya tinggi-tinggi. Ketika kuda itu tenang kembali, si giring-giring perak menatap ke kirinya. Kuda yang ditungganginya saat itu sedang melewati tepi ngarai yang amat dalam. Jauh di bawah sana dia melihat sesuatu yang panjang seperti barisan semut bergerak perlahan. Dia memperhatikannya dengan cermat. Tak salah lagi, yang bergerak seperti semut di dasar jurang itu adalah barisan manusia. "Company," katanya perlahan. Dia mengerutkan kening. Kemana pasukan company itu bergerak sepagi ini? Nampaknya mereka tengah mendekati jalan yang menuju ke kampung ini. Saat itu seorang lelaki kelihatan bergegas di jalan memintas arah ke kampung. Ketika matanya melihat si giring-giring perak, dia segera mendekat. "Serdadu company menuju kemari, engku. Mereka mengetahui bahwa engku dan pimpinan-pimpinan Islam lainnya berada di kampung ini. Mereka datang dengan 30 serdadu. 15 orang lainnya adalah pasukan berkuda." Si giring-giring perak mengerutkan kening. Matanya menatap lagi ke dasar jurang sana. Dia tak melihat adanya pasukan berkuda seperti yang dikatakan pengintai dari kampung pisang tersebut. Pasukan berkuda mereka telah mulai mendaki jalan naik setapak di tebing menuju kemari. Pengintai itu menjelaskan apa yang tengah dicari-cari oleh anak muda itu. Si giring-giring perak segera ingat jalan setapak yang mendaki di tebing curam dari dasar ngarai yang dia lalui tatkala datang ke kampung ini 2 hari yang lalu. "Segera beritahu Rajo Tuo dan Tuanku Nan Renceh di rumah. Saya menanti di atas tebing di puncak pendakian," ujarnya. Sehabis berkata anak muda itu segera memacu kudanya ke jalan setapak itu. Nampaknya Belanda-Belanda itu telah mencium di mana dia berada. Kematian serdadu mereka di Pasar Banto nampaknya amat membuat murka pimpinan mereka. Kalau serdadu-serdadu itu sempat datang ke kampung ini, maka pimpinan Islam dan tuo-tuo silat yang ada di sini bisa tertangkap semuanya. Dia harus mencegah hal ini. Serdadu company nampaknya memang telah memulai suatu perang terbuka dengan pemuka-pemuka masyarakat Minang yang menantang sistem perdagangan mereka di kawasan Minangkabau. Dalam waktu tak begitu lama si giring-giring perak segera tiba di puncak pendakian jalan setapak itu. Pasukan berkuda company tersebut memang belum kelihatan. Di sana menanti 6 orang pengikut Tuanku Nan Renceh yang ditugaskan sejak tuanku itu datang ke kampung pisang ini. Mereka tegak dengan panah di tangan, siap menanti segala kemungkinan. Di samping mereka kelihatan beberapa batang tombak sebagai senjata cadangan. Meski pasukan itu belum kelihatan, namun telinga si giring-giring perak yang amat tajam segera dapat mendengar derap langkahnya dari bawah sana. Tak lama setelah dia sampai, muncul pula di sana Tuanku Nan Renceh. Kemudian Tuo Lintau, Datuk Sipasan dan teman-temannya. Urutan kemunculan mereka menunjukkan ketinggian ilmu meringankan tubuh orang-orang tersebut. Mereka berada di kelokan terakhir, dalam 15 hitungan lagi kuda pertama akan muncul di tikungan itu, ujar si giring-giring perak. Tuanku Nan Renceh segera memandang pada Rajo Tuo. "Ini negeri Tuan. Kalau perang dilakukan di sini, saya khawatir penduduk kampung ini akan terlihat dalam pertikaian ini. Mereka akan susah pergi ke balai di Pasar Banto sana," ujar Tuanku Nan Renceh sebagai pertimbangan untuk menyelamatkan penduduk kampung pisang tersebut. Semua mereka yang hadir di sana mengetahui bahwa sebahagian besar penduduk kampung itu tidak tahu menahu pertikaian mereka dengan company tersebut. Namun sebagai jawaban, seorang tua yang tegak di seberang jalan yang nampaknya adalah seorang petani berkata, "Jangan pikirkan kami anak muda. Sudah cukup lama kami menderita oleh perdagangan yang mereka lakukan, lebih mirip pemaksaan daripada jual beli. Kami mereka paksa menanam kopi dan cengkeh dengan pembayaran yang tak berimbang.
Kehadiran mereka di negeri ini hanya benih perpecahan. Berapa banyak menanam pemuka masyarakat dan pemuka adat yang mereka adu domba demi keuntungan mereka. Sudah lama penduduk negeri ini menginginkan enyahnya company itu. Kami tidak takut akan pembalasan mereka. Kini tiba saatnya kita membalas kekejaman yang mereka lakukan pada anak negeri selama ini. Kami berada di belakang kalian. Tuanku Nan Renceh serta si giring-giring perak menatap pada Rajo Tuo. Rajo Tuo mengangguk dengan senyum di bibirnya sebagai penguat pernyataan lelaki tua itu. Dan waktu untuk berunding memang sudah habis. Serdadu Company yang mengendarai kuda yang berada paling depan dari pasukannya, sudah muncul di tikungan terakhir. Mereka tidak melihat orang-orang yang menantinya. Sebab Tuanku Nan Renceh serta yang lainnya berada di tebing, 6 depa di atas kepala serdadu-serdadu itu. Tuanku Nan Renceh memberi isyarat pada anak buahnya yang memegang panah. Namun sebelum pemanah-pemanah itu menarik tali busur panahnya, si giring-giring perak bertindak cepat. Dia melompat dari pelana kudanya. Di depannya ada bungkahan-bungkahan batu sebesar pondok kecil. Jarak batu-batuan itu ada 6 depa dari tepi jurang yang di dasarnya terdapat jalan kecil yang tengah dilewati oleh serdadu Belanda itu. Si giring-giring perak sambil melangkah ke arah batu itu menoleh pada Tuanku Nan Renceh dan Rajo Tuo Lintau. Dalam waktu singkat, semua mereka tahu apa yang dimaksud oleh anak muda itu. Mereka berlompatan ke dekat batu-batu besar tersebut. Dan dengan menghimpun tenaga batin masing-masing mereka mulai mendorong batu-batu besar itu ke pinggir. Dengan menimbulkan suara yang gemuruh, batu-batuan itu menderam ke bawah. Serdadu Belanda yang berjalan di bawah sana benar-benar tak menyangka ada perangkap begitu. Dalam waktu singkat, 6 orang dari 15 pasukan berkudanya mati terhimpit batu. Beberapa ekor kuda yang sempat menyelamatkan diri, berlari kencang tak tentu arah, mencampakkan serdadu yang ada di punggungnya. Serdadu Company yang berjalan kaki, yang berada di belakang pasukan berkuda itu, mula-mula jadi terheran-heran mendengar suara gemuruh di atas mereka. Mereka sudah mulai mendaki jalan setapak menuju ke bukit di mana kampung pisang itu berada. Tak lama setelah suara gemuruh itu mereka jadi kaget melihat kuda-kuda berlari berta emperasaan ke arah mereka. Beberapa orang segera melompat ke pinggir. Namun jalan itu terletak di celah yang sempit karena diapit oleh tebing-tebing tinggi. Beberapa orang segera terpekik di pijak kuda. Namun itu belumlah bahaya yang menakutkan. Bahaya lebih mengerikan justru datang dari belakang kuda-kuda yang lari bertemperasan itu. Karena jalan itu mendaki dengan terjal, makanya benda-benda bundar yang dijatuhkan dari atas akan terus bergulingan mengikuti jalur jalan itu hingga sampai ke sungai besar di bawah sana, di mana jalan itu terputus. Kejadian itu berlaku pada 2 buah batu besar yang dijatuhkan oleh Tuanku Nan Renceh serta Tuo Lintau. Batu besar yang mereka jatuhkan kebetulan agak bundar. Setelah menghantam serdadu berkuda, kedua batu itu kemudian bergulingan ke bawah mengikuti jalur jalan tersebut. Yang amat menderita adalah pasukan infanteri company yang tengah mendaki jalan setapak sempit itu. Mereka pada berpekikan berusaha menyelamatkan diri dari elemnut keras yang menggelinding itu. Beberapa orang memang sempat selamat dengan naik tinggi-tinggi ke dinding jalan yang sempit itu. Tapi jumlah yang sempat selamat ini hanya 4 orang. Sementara belasan orang lainnya mati digilas oleh batu besar itu. Kedua batu itu menggelinding terus. Kemudian berhenti ketika tercebur ke sungai kecil dan dangkal di bawah sana. Kejadian itu benar-benar di luar dugaan serdadu company tersebut. Sebab selama 2 hari ini mereka telah mengadakan pengintaian. Ada mata-mata mereka dari kampung pisang ini yang memberitahukan bahwa di kampung itu tengah berkumpul pimpinan-pimpinan adat dan Islam yang menyusun rencana untuk melawan company.
Anak muda yang telah membunuh serdadu di Balai Banto itu juga ada di antara mereka. Mendengar ini, Jenderal de Kock segera mengatur siasat. Dengan perhitungan yang matang mereka melancarkan penyergapan di pagi buta. Namun nampaknya mereka tak beruntung. Sebab Tuanku Nan Renceh ternyata adalah seorang ahli perang yang tangguh. Dia meninggalkan penjagaan yang ketat kemanapun dia pergi. Akhirnya serdadu company itulah yang masuk perangkap. Sebuah perangkap yang semula tak pernah direncanakan. Pagi itu, tak sebuah pun bedil yang meletus. Tak sebilah pun tombak atau anak panah yang dilepaskan, namun company harus mengorbankan belasan serdadunya. Kematian belasan serdadu company di jalan mendaki ke Kampung Pisang itu merupakan kekalahan dan pengalaman yang terhitung pahit dalam sejarah berkuasanya Belanda di Minangkabau, jauh sebelum Perang Imam Bonjol pecah di Minang. Sisa serdadu company yang selamat dari lindasan batu yang diruntuhkan itu segera bertemperasan lari kembali ke markas mereka di Fort de Kock, melaporkan penderitaan dan kehancuran pasukan mereka. Jenderal de Kock yang waktu itu baru datang di Minangkabau, seperti kebakaran jenggot saking berangnya. Namun dia tak punya kekuatan untuk menyerang lagi. Dalam beberapa bulan terakhir ini saja, puluhan anak buahnya mati secara tragis. Tuanku Nan Renceh serta semua yang ada di puncak pendakian ke Kampung Pisang itu, menatap hasil penyergapan mereka dengan diam. Saya harus berangkat sekarang. Si giring-giring perak berkata perlahan sambil memandang ke arah matahari yang makin meninggi dari balik Gunung Merapi. Selamat jalan. Kami akan menyusul, jawab Rajo Tuo. Anak muda itu kembali menaiki kuda hitamnya. Kemudian dia memutar kuda, menjauhi tempat itu dengan mengambil jalan memutar melintasi belantara menuju ke Bukit Tambun Tulang. Namun kudanya baru saja melangkah beberapa depak ketika terdengar teriakan di belakangnya. Teriakan itu seperti menyuruhnya berhenti. Dia menahan kekang kudanya. Kuda itu kembali meringkik dan mengangkat kaki depannya tinggi-tinggi, lalu berputar. Dengan keheranan dia melihat di jalan setapak yang baru saja mereka hujani dengan batu-batuan besar tadi, kini kelihatan seorang lelaki tua, kurus dan bungkuk, berjalan menghampiri tempat Tuanku Nan Renceh berdiri. Tuanku Nan Renceh serta teman-temannya juga melihat dengan sikap penuh keheranan pada lelaki tua dan bongkok ini. Rajo Tuo sendiri mengerutkan kening. Apakah dia penduduk kampung ini? Tuanku Nan Renceh bertanya perlahan pada Rajo Tuo. Tapi sebelum Rajo Tuo menjawab, lelaki bungkuk itulah yang menjawab. Saya memang bukan orang sini. Tapi saya ada keperluan penting. Tuanku Nan Renceh serta Rajo Tuo jadi kaget. Lelaki tua bongkok itu nampaknya punya pendengaran yang tajam sekali. Sebab Tuanku Nan Renceh tadi bertanya sambil berbisik pelan sekali pada Rajo Tuo yang tegak tak sampai sehasta di sisinya. Ternyata pertanyaannya itu dapat ditangkap oleh lelaki yang baru muncul itu. Padahal jarak antara mereka masih belasan depa. Tak dapat dipungkiri, lelaki tua yang bertongkat bambu itu pastilah seorang yang punya kepandaian. Sebab, selain pendengarannya yang tajam sekali, yang hanya bisa dimiliki oleh pendekar-pendekar yang punya tenaga dalam tangguh, dia ternyata juga selamat dari lindasan batu-batu besar yang dijatuhkan tadi. Yang telah membunuh belasan serdadu Belanda. Yang mayatnya masih bergelimpangan di bawah sana, di mana lelaki tua bongkok itu lewat. Sungguh kejam. Membunuh dengan perangkap batu seperti ini. Lelaki itu bergumam. Gumamannya didengar oleh semua orang. Datuk Nan Hitam, adik Rajo Tuo segera bertanya. Orang tua, kami tak mengenalmu. Siapa yang kau katakan kejam? Apakah membunuh orang yang akan membunuh kita disebut kejam? Orang tua itu mendeham. Dan tiba-tiba saja dia telah berada di dekat mereka semua. Dia bongkok, tapi ketika telah berdiri dekat orang-orang itu ternyata lebih tinggi dari lain-lain.
Kalau saja lelaki tua ini tidak bongkok, dia pastilah seorang yang jangkung sekali. Lelaki itu menatap pada mereka yang hadir di sana satu persatu dengan tatapan mata yang berkilat. Tuanku nan renceh, Rajo Tuo, Datuk nan hitam, Tuo Lintau, Datuk berbaju kafan. Semua berkumpul di sini. Suatu peristiwa besar. Dan telah membunuhi company. Suara lelaki itu terdengar jernih. Tapi nadanya jelas memandang rendah pada mereka. Hal ini membuat beberapa orang yang ada di sana jadi tak senang. Namun mereka cukup hati-hati. Tuanku nan renceh, Tuo Lintau dan Rajo Tuo coba mengingat-ingat siapa lelaki ini. Tak usah kalian pikirkan siapa aku. Tak pernah bersua dalam ingatan kalian. Generasi kakek kalian pun tak bersua denganku. Semua mereka jadi kaget. Lelaki tua bongkok ini ternyata pandai menerka apa yang sedang mereka pikirkan bersama. Hei Buyung. Waang yang bernama si giring-giring perak. Tak salah lagi. Ikat kepala putih, baju dan celana putih, sebuah suling di pinggang. Bergiring-giring perak di kaki kanan. Ya. Waang pastilah anak muda yang bergelar si giring-giring perak yang telah mengacau balaukan penyamun di Tambun Tulang. Turunlah dari kuda itu, saya ingin bicara denganmu. Si giring-giring perak merasa heran pada lelaki itu. Dia sebenarnya ingin cepat-cepat pergi menuju Bukit Tambun Tulang. Tapi ketika lelaki tua itu menyuruhnya turun dari kudanya, dia merasa ada suatu kekuatan yang dahsyat yang menekannya untuk segera turun. Dia merasa terkejut dan berusaha memusatkan konsentrasi untuk melawan paksaan itu. Tapi kejadian berikutnya amat cepat. Keempat kaki kudanya terangkat ke samping lainnya. Kuda itu jadi miring dan akan tumbang menyamping. Satu-satunya cara untuk selamat adalah melompat turun dari kuda itu. Dia melompat turun. Anehnya kuda itu tegak lagi dengan baik di tempatnya tadi. Semua orang yang hadir di sana kaget. Siapapun di antara mereka mengetahui dengan pasti bahwa anak muda itu baru saja dipaksa untuk turun dari kudanya. Ada orang yang bisa memaksa si giring-giring perak. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Padahal lelaki tua itu hanya seperti menunjuk saja pada anak muda itu. Rajo Tuo dan teman-temannya segera bersiap. Malah Datuk Sipasan dan juga yang lain, dengan diam-diam segera menerka sipa lelaki tua tangguh ini. Dan ketika terkaan itu melintas di kepala mereka, bulu tengkuk mereka pada merinding, lelaki itu menatap pada mereka yang hadir di sana satu persatu dengan tatapan mata yang berkilat. Tuanku nan renceh, Rajo Tuo, Datuk nan hitam, Tuo Lintau, Datuk berbaju kafan. Semua berkumpul di sini. Suatu peristiwa besar. Dan telah membunuhi company. Suara lelaki itu terdengar jernih. Tapi nadanya jelas memandang rendah pada mereka. Hal ini membuat beberapa orang yang ada di sana jadi tak senang. Namun mereka cukup hati-hati. Tuanku nan renceh, Tuo Lintau dan Rajo Tuo coba mengingat-ingat siapa lelaki ini. Tak usah kalian pikirkan siapa aku. Tak pernah bersua dalam ingatan kalian. Generasi kakek kalian pun tak bersua denganku. Semua mereka jadi kaget. Lelaki tua bongkok ini ternyata pandai menerka apa yang sedang mereka pikirkan bersama. Hei Buyung. Waang yang bernama si giring-giring perak. Tak salah lagi. Ikat kepala putih, baju dan celana putih, sebuah suling di pinggang. Bergiring-giring perak di kaki kanan. Ya, Waang pastilah anak muda yang bergelar si giring-giring perak yang telah mengacau balaukan penyamun di Tambun Tulang. Turunlah dari kuda itu, saya ingin bicara denganmu. Si giring-giring perak merasa heran pada lelaki itu. Dia sebenarnya ingin cepat-cepat pergi menuju Bukit Tambun Tulang. Tapi ketika lelaki tua itu menyuruhnya turun dari kudanya,
dia merasa ada suatu kekuatan yang dahsyat yang menekannya untuk segera turun. Dia merasa terkejut dan berusaha memusatkan konsentrasi untuk melawan paksaan itu. Tapi kejadian berikutnya amat cepat. Keempat kaki kudanya terangkat ke samping lainnya. Kuda itu jadi miring dan akan tumbang menyamping. Satu-satunya cara untuk selamat adalah melompat turun dari kuda itu. Dia melompat turun. Anehnya kuda itu tegak lagi dengan baik di tempatnya tadi. Semua orang yang hadir di sana kaget. Siapapun di antara mereka mengetahui dengan pasti bahwa anak muda itu baru saja dipaksa untuk turun dari kudanya. Ada orang yang bisa memaksa si giring-giring perak. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Padahal lelaki tua itu hanya seperti menunjuk saja pada anak muda itu. Rajo Tuo dan teman-temannya segera bersiap. Malah Datuk Sipasan dan juga yang lain, dengan diam-diam segera menerka sipa lelaki tua tangguh ini. Dan ketika terkaan itu melintas di kepala mereka, bulu tengkuk mereka pada merinding. Hampir semua mereka termasuk si giring-giring perak dan Tuanku Nan Renceh punya pikiran yang sama tentang siapa lelaki itu. Harimau Tambun Tulang, bisik Tuanku Nan Renceh pada Rajo Tuo. Tapi lelaki tua yang bongkok itu tetap memandang pada si giring-giring perak. Padahal dia pasti mendengar bisikan Tuanku Nan Renceh itu. Tak dapat dihindarkan. Rajo Tuo dan Tuanku Nan Renceh merasa ngeri melihat lelaki ini. Pasti. Lelaki ini pastilah harimau tambun tulang, bisik hati mereka. Jadi inilah rupanya wajah sebenarnya legenda bernama harimau tambun tulang itu. Kalau selama ini tak ada orang yang melihat wajahnya, karena dia selalu muncul dengan topeng dan jubah kulit harimau, kini dia muncul dengan wajah telanjang. Dia mengatakan bahwa generasinya jauh di atas generasi kakek mereka. Dari situ saja dapat disimpulkan bahwa lelaki ini sudah amat tua. Dan itu sesuai dengan cerita tentang diri harimau tambun tulang. Yang tak seorang pun mengetahui bila zamannya kepala penyamun itu dilahirkan. Sebab sejak mereka mengenal dunia, nama harimau tambun tulang itu sudah mereka dengar. Tentang mengapa dia hadir di kampung pisang ini bisa diterka dengan tepat. Baru 2 hari yang lalu ketiga muridnya muncul di kampung ini. Seorang di antaranya, yaitu Gampo Bumi, meninggal di tangan Datuk Nago. Kehadiran di sini pastilah setelah diberitahu oleh Harimau Kumbang. Murid tertuanya yang pergi setelah membawa mayat Gampo Bumi dan tubuh Pandeka Sange yang luka oleh si giring-giring perak. Lelaki ini pastilah datang untuk menuntut balas atas kematian muridnya. Nampaknya dia memang belum terlambat. Sebab yang mula pertama menimbulkan huru-hara di bukit di mana dia bertahta itu adalah giring-giring perak. Kini pun, yang melukai kedua muridnya, yaitu Pandeka Sange dan Harimau Kumbang, juga si giring-giring perak. Kini nampaknya anak muda itu tak perlu mencari musuhnya ini ke Bukit Tambun Tulang. Dia sudah datang sendiri. Si giring-giring perak, yang juga menduga bahwa lelaki tua ini adalah harimau tambun tulang, sangat berhati-hati, karena maklum betapa tingginya ilmu orang tua ini, lalu bertanya perlahan. Saya tidak mengetahui siapa pendekar yang baru datang. Dan apa maksudnya menyuruh saya berhenti? Lelaki tua bongkok itu tertawa bergumam. Matanya menatapnya tepat-tepat. Kemudian mata tuanya itu juga menyambar orang-orang lain yang ada di sana. Tuanku Nan Renceh, Tuo Lintau, Rajo Tuo, Datuk Sipasan dan yang lain-lain. Kemudian tawa bergumamnya meningkat menjadi tawa-tawa berderai. Tubuhnya terguncang-guncang. Tiba-tiba dia terdiam. Matanya menatap keliling. Tak beradat. Tak berbasa-basi sedikit pun. Setua ini awak, tak ada yang membasahkan tempat duduk. Sehabis ucapannya tubuhnya tiba-tiba melayang ke bawah, ke jalan setapak dari mana dia muncul tadi. Di jalan setapak itu,
masih terdapat beberapa buah batu besar yang baru saja didorong oleh Tuanku Nan Renceh serta si giring-giring perak dan teman-temannya untuk memerangkap serdadu kompeni tadi. Di bawah batu-batu itu beberapa mayat serdadu dan kuda mereka masih terhimpit. Orang tua bungkuk itu berdiri di atas sebuah batu yang besarnya sepagutan orang dewasa dan tingginya hampir setinggi tegak. Dia memegang sebuah tongkat kayu. Besarnya tak lebih dari sebesar ibu jari kaki orang dewasa. Panjangnya sekitar 1,5 depa. Tongkat kayu itu nampaknya berasal dari batang kayu yang baru tumbuh. Anak kayu itu sepertinya dicabut dengan urat-uratnya. Kini ujung kayu itu menjadi bahagian bawah. Sementara urat-uratnya berada di bahagian atas. Tongkatnya berkilat kekuning-kuningan. Setelah berdiri sebentar di atas batu itu, tiba-tiba dia melompat lagi ke atas. Ke dekat Tuanku Nan Renceh dan teman-temannya berada. Antara batu tempat dia tegak dengan tempat Tuanku Nan Renceh ada jarak ketinggian sekitar 8 depa. Namun ketika dia melambung ke atas, di ujung tongkatnya menempel batu besar tersebut. Begitu dia memijak tanah, batu besar itu berada di ujung tongkatnya di atas kepala. Batu itu kini persis seperti memayunginya. Dia memandang kiri dan kanan. Kemudian meletakkan batu besar itu ke sebuah tempat yang datar. Suara batu itu terdengar berdembung dan menimbulkan getaran yang terasa di kaki orang-orang yang ada di sana. Begitu terletak di tanah, tongkat kayu itu memukul batu tersebut perlahan. Dan hebat sekali, batu itu belah dua. Kemudian lelaki itu duduk bersila di atas belahan yang datar tersebut. Semua orang yang ada di sana, tanpa kecuali seorang pun, merasa terkejut bukan main melihat demonstrasi tenaga dalam yang maha tangguh ini. Hampir-hampir merupakan suatu kemustahilan yang takkan bisa dipercaya kalau tidak terjadi di hadapan mata mereka sendiri. Tuanku Nan Renceh dan Tuo Lintau malah sampai tersurut dua tindak saking kagetnya. Kalau saja lelaki ini berniat mencelakai mereka, maka mereka yakin tak seorang pun yang mampu menghalangi. Meski dikeroyok sekalipun, si giring-giring perak sendiri juga yakin akan hal itu. Yakin benar. Dan ketika dia berpikir begitu lelaki bongkok itu bicara. "Hei, Waang si giring-giring perak. Duduk di sini." Dia menunjuk pecahan batu yang sebelah lagi yang berada di depannya yang lebih rendah sekitar sehasta. Si giring-giring perak masih tegak dengan diam. "Waang, dengar ucapanku. Duduk di sini. Maafkan saya, pendekar telah mengetahui nama kami semua, tapi kami belum mengetahui siapa pendekar yang berilmu tinggi ini," ujar giring-giring perak dalam upayanya coba bertahan. "Tak usah Waang berbasa basi seperti itu padaku Buyung. Tak ada gunanya kukatakan siapa diriku. Bukankah kalian telah menduga sejak tadi siapa aku?" Sambil berkata begini dia menatap keliling. Kembali orang-orang yang ada di sana pada tersurut selangkah. Tatapan mata lelaki itu setajam pisau cukur. Semua orang kembali tersirap darahnya. Lelaki tua tangguh ini rupanya juga mengetahui bahwa semua mereka telah menduga siapa dia. Dan ternyata dia tak membantah dugaan itu. Meskipun dugaan itu tak disebutkan, tapi karena lelaki itu telah menebaknya, dan tidak pula membantah, maka itu membuktikan bahwa dugaan itu benar. Lelaki ini rupanya memang harimau tambun tulang yang kesohor itu. Nah, mereka harus siap-siap kini. Siap-siap untuk bertarung hingga tetes darah terakhir. Sebab dengan ketangguhan yang barusan dia perlihatkan, maka tak ada harapan bagi mereka untuk selamat sedikit pun. Tatapan mata lelaki itu seperti menyayat jantung mereka. "Nah, saya punya waktu singkat. Saya tak suka pada omong kosong seperti kalian. Hei Buyung, sebelum saya kehilangan kesabaran, duduk di depan saya ini. Cepat." Berkata begitu, lelaki tua bongkok itu kembali mengayunkan tongkatnya.
Ayunan tongkat itu perlahan saja. Ayunannya membuat setengah lingkaran sebelum ujung tongkat kayu itu menunjuk ke arah anak muda itu. Dan dalam setengah lingkaran itu, ujung tongkat tersebut terlebih dahulu menunjuk sambil lalu pada tuanku Nan Renceh, Tuo Lintau, Rajo Tuo dan Datuk berbaju kafan. Mereka segera merasakan tenaga yang amat dahsyat mendorong ke arah mereka. Pendekar-pendekar ini bukan orang sembarangan. Begitu tenaga yang tak terlihat itu mereka rasakan, mereka segera tahu bahwa lelaki tua ini sedang menyerang mereka dengan tenaga batin. Dan mereka pun segera tahu bahwa pertempuran telah dibuka oleh lelaki itu. Maka tak ada jalan lain, mereka harus melawannya. Karena yang datang adalah tenaga dalam yang dilancarkan dengan tak kentara, maka mereka melawan pula dengan tak kentara. Hampir serentak keempat pendekar itu mengerahkan tenaga dalam mereka, kemudian menyerang lelaki itu dengan pukulan beruntun dari jarak jauh, dan sekaligus mempertahankan diri dari serangan lelaki tersebut. Bersambung.